Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syihabuddin dari kelas 01 SKME 003. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan dan sedikit menjelaskan dari perangkat lunak yang bernama Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu apa sih? Microsoft Excel adalah perangkat lunak spreadsheet yang kuat untuk mengatur, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Dari Microsoft Excel sendiri, dia banyak bermacam-macam manfaat dan fungsi. Salah satunya yaitu mengolah data, angka, dan teks, melakukan perhitungan otomatis dengan rumus, membuat tabel dan grafik, membantu analisis data, misalnya nilai, keuangan, laporan, dan lain-lain. Dan lalu menjelajahi menu Microsoft Excel. Di sini tidak saya masukkan semuanya, kelas misal saya masukin semuanya, itu sebenarnya ada banyak. Cuman saya masukin beberapa aja, dari mulai beranda, sisipkan rumus data. Beranda adalah alat pengedit dasar seperti font, peralatan, dan gaya sel. Lalu sisipkan menambahkan tabel, gambar, bagan, dan objek lainnya. Lalu rumus, akses ke berbagai fungsi dan alat perhitungan. Data, mengelola dan menganalisis data termasuk pengurutan dan filter. Dan lalu dasar di Excel. Dasar di Excel itu ada banyak ya. Dari mulai sel aktif, baris, kolom. Nah, masing-masing mempunyai penjelasannya. Dari mulai sel adalah kotak tunggal tempat data yang kita masukkan atau yang sedang kita kerjakan. Dan lalu sel aktif adalah sel yang sedang kita pilih. Dan rentang kumpulan sel yang berdekatan. Lalu di sebelah kanannya ini baris dan kolom. Baris adalah deretan sel horizontal dan kolom adalah deretan sel yang vertikal. Dan rentang baris dan kolom adalah area yang mencakup beberapa baris dan kolom. Itu yang disebut dengan rentang baris dan kolom. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu fungsi aritmatika. Di Microsoft Word sendiri, maksudnya di Microsoft Excel sendiri, dia juga bisa menghitung, mengalihkan, dan juga menghitung rata-rata. Nah, banyak macamnya juga. Jadi dari fungsi di bawah ini termasuk sum, min, max, average, dan count memiliki fungsi masing-masing. Dari mulai sum yaitu menjumlahkan semua angka dalam rentang. Nah, di saat kalian ingin menjumlahkan suatu nilai, nah kalian bisa menggunakan rumus sum. Lalu di sebelahnya ada min. Nah, di saat kalian ingin menemukan nilai paling terkecil di dalam suatu nilai, di dalam suatu laporan, nah kalian bisa gunakan rumus min. Dan juga di saat kalian ingin menemukan nilai terbesar, ya kalian juga bisa gunakan rumus max. Dan di saat kalian ingin mencari rata-rata nilai ataupun angka dalam rentang, nah kalian bisa gunakan rumus average. Dan yang terakhir yaitu count, menghitung jumlah sel yang berisi angka. Dan lalu yaitu fungsi teks dan logika. Fungsi teks dan logika yaitu Excel juga menawarkan fungsi teks untuk memanipulasi string dan fungsi logika untuk pengambilan keputusan. Memanipulasi teks dengan fungsi right, left, mid, upper, lower, proper, dan if. Nah, kita jelasin satu-satu ya. Di saat kalian menggunakan rumus right, dia adalah rumus yang di saat kita ingin mencari teks, right kan artinya dari kanan. Nah, di saat kita ingin mengambil suatu kata tetapi dari sebelah kanan, kalian bisa gunakan rumus right. Dan kalian juga bisa pilih jumlah karakter yang ingin kita ambil. Nah, lalu selanjutnya left juga sama seperti right, cuman dia dari sebelah kiri. Dan lalu yang mid, dia mengambil suatu karakter yang dimana dia bisa memulai dari
karakter yang keberapa dan juga mau berapa karakter yang kita ambil. Nah, itu mid. Dan lalu upper adalah di saat dimana kita menggunakan rumusnya, yaitu mengkapitalkan semua karakter ya. Dan lower kebalikan dari rumus upper, yaitu mengecilkan semua huruf ataupun karakter ya. Dan lalu proper dia mengkapitalkan di awal kata saja. Selanjutnya ya tidak gitu. Dan lalu if melakukan uji logika dan mengembalikan satu nilai jika benar dan nilai lain jika salah. Dan selanjutnya yaitu memahami rumus lookup. Fungsi lookup digunakan untuk mencari data tertentu dalam tabel atau rentang. Di lookup sendiri itu ada dua macam ya, VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, di sini VLOOKUP dulu, pencarian data secara vertikal. VLOOKUP mencari nilai dalam kolom pertama rentang tabel dan mengembalikan nilai di baris yang sama dari kolom yang ditentukan. Ini VLOOKUP. Dan selanjutnya yaitu HLOOKUP. HLOOKUP sendiri berbeda dari VLOOKUP. Kalau HLOOKUP dia mencari nilai dalam baris pertama rentang tabel dan mengembalikan nilai di kolom yang sama dari baris yang ditentukan. Nah, kalau semisal kita membandingkan VLOOKUP dan HLOOKUP itu sebenarnya sama-sama mencari data. Cuman kalau semisal VLOOKUP dia mencari data secara vertikal. Kalau semisal HLOOKUP dia kebalikan dari VLOOKUP. Nah, kalau HLOOKUP dia mencari data secara horizontal. Nah, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada banyak kekurangan dari penjelasan saya dan saya mohon maaf memaklumi dan juga mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.